Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila Fitri Amalia dari jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media. Media komunikasi dapat berupa media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi koran, majalah, pamflet, banner, dan lain-lain, dan juga media elektronik seperti radio, televisi, internet, dan lain-lain. Ada beberapa bentuk komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik atau retorika, komunikasi massa, maupun komunikasi lintas budaya. Proses berlangsungnya komunikasi pada beberapa bentuk komunikasi tersebut adalah sama. Apabila si penerima pesan atau si penerima komunikasi tersebut memahami apa yang disampaikan oleh komunikator, maka komunikasi tersebut dapat dikatakan komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan bahasa isyarat, seperti mengangguk, mengedipkan mata, dan juga menggelengkan kepala. Cara komunikasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara bercakap-cakap atau dengan cara lisan. Supaya terjadi komunikasi yang efektif, maka komunikator perlu memiliki pengetahuan, mempunyai gagasan yang jelas, mengenal baik orang yang menerima gagasannya, dan mengetahui tujuan komunikasi. Komunikator juga perlu menyesuaikan dengan penerima pesan. Selain komunikasi secara lisan, komunikasi yang sering digunakan lainnya yaitu komunikasi secara tertulis. Komunikasi secara tertulis akan dikatakan efektif apabila pembacanya dapat memahami gagasan atau isi yang terdapat di dalam surat tersebut. Sedangkan komunikasi secara lisan dapat dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Komunikasi juga memiliki hambatan, yaitu 1. Sarana komunikasi yang tidak biasa digunakan. 2. Waktu yang tidak tepat. 3. Suasananya. 4. Perbedaan latar belakang antara komunikator. 5. Perbedaan kedudukan. 6. Prasangka, dan lain-lain. Tujuan adanya komunikasi yaitu untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Selain itu, tujuan diadakannya komunikasi yaitu agar mampu memahami maksud perkataan orang lain, agar yang disampaikan
bisa dimengerti dengan cukup baik. Selain memiliki tujuan, komunikasi juga memiliki fungsi, seperti 1. Untuk menyampaikan informasi. 2. Sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. 3. Sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. 4. Sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Dan masih banyak lagi. Sehingga, berdasarkan kesimpulan tersebut, komunikasi itu sangatlah penting. Komunikasi yang sering dilakukan di lingkungan yaitu seperti komunikasi untuk melaksanakan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Komunikasi juga sangat penting di lingkungan industri, seperti komunikasi antara supervisor dengan bawahannya, agar apa yang sedang mereka kerjakan itu berjalan dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, para karyawan juga akan bekerja dengan rasa yang nyaman, karena telah memahami betul apa yang harus dikerjakan sesuai dengan instruksi supervisor. Saluran komunikasi juga ada 2 macam, yaitu yang pertama, saluran formal atau saluran resmi, dan yang kedua, saluran informal atau tidak resmi. Dalam perusahaan, supaya perusahaan dapat berjalan dengan lancar, maka komunikasi berjalan 3 arah, yaitu yang pertama dari supervisor ke atasan, yang kedua dari supervisor ke teman sejawat, dan yang ketiga dari supervisor ke bawahan. Komunikasi yang baik dan lancar menghendaki kerjasama yang baik di antara komunikatornya. Berdasarkan tingkat kerjasamanya, komunikator terdapat 4 macam, yaitu komunikator yang membangun, komunikator yang mengendalikan, komunikator yang melepaskan diri, dan komunikator yang menarik diri. Selain itu, komunikasi mengandung 4 unsur, yaitu pesan, pengirim pesan, alat penerima pesan, dan penerima pesan. Dalam perusahaan, ada beberapa hambatan komunikasi, yaitu menambah biaya perusahaan, merugikan perusahaan, menimbulkan salah pengertian, menurunkan semangat kerja. Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan di atas, ada beberapa cara, yaitu dengan mengadakan percakapan tatap muka, dengan memakai bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dengan mengulangi pesan dan penjelasan, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.